Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah Suzuki XL7 di India. Ini lebih dikenal sebagai XL6 karena memiliki captain seat dan hanya mampu menampung 6 penumpang saja. Di Indonesia tidak ada captain seat dan menampung sampai dengan 7 penumpang. Jadi ini adalah XL7. Langsung saja kita lihat bagian belakang XL7 ini. Nah, di sini ada spoiler yang begitu besar. Ini menandakan bahwa ini varian tertinggi XL7. Bisa dilihat di sini ada Alpha. Spoiler ini hanya terdapat di Alpha. Di sini ada kamera mundur, dan ini bukan hanya sekedar kamera mundur biasa. Nanti kita bakalan tunjukkan di dalam. Dan di sini ada bagian ornamen pemanis seperti warna-warna silver ini, dan juga di sini ada emblem XL7 dalam sini. Nah, wih, coba ini. Di bagian bagasi sini ini tidak terlalu sempit dibandingkan dengan Suzuki R3. Mobil ini lebih panjang sekitar beberapa sentimeter, dan itu cukup untuk menambah luas bagian bagasi. Dan jika ini tidak cukup luas buat Anda yang emang memuat lebih banyak barang lagi, ini bisa diturunkan dan rata lantai seperti ini. Nah, bisa muat lebih banyak barang lagi. Dan di sini ada ruang tambahan. Itu aja. Di sini ada semacam list chrome. Ini mempercantik bagian mobil sini, dan ada satu lagi yang membuat mobil ini menjadi semakin ciamik. Bagian kaca di belakang dan samping sini menyatu. Dan ini akan lebih terlihat jauh lebih ciamik ketika mobil ini tidak berwarna hitam. Nah, ini akan lebih terlihat bagus di mobil-mobil yang berwarna lain karena bagian kacanya terlihat lebih jelas. Nah, dan buat varian warna, ada banyak sekali varian warna yang bisa kita dapatkan di XL7 ini, termasuk ada two-tone color juga yang bisa Anda dapat. Biasa Suzuki tidak pernah main-main untuk memberikan kualitas bodi, dan ini adalah bodi yang sangat tebal. Kalau misalkan saya tutup pelan, ini tidak akan menutup secara sempurna karena di sini ada karet yang begitu tebal, dan ini bagus untuk sebuah peredaman suara. Di bagian samping sini ada railing roof. Ini bisa kalau buat Anda yang pengen menambahkan rak di atasnya, tinggal ditambahkan saja, sudah ada railing roof, jadi bisa digeser-geser. Dan di sini juga ada talang air yang tidak begitu menonjol, jadi ini sangat rata dan ini bagus, sangat luar biasa banget, keren. Dan di sini juga ini bukan footstep ya, jadi semacam pemanis begitu, sama seperti di belakang. Ini plastik juga, hanya diberi warna yang berbeda. Ini bukan footstep. Di sini sudah menggunakan velg 16 inci dan ini bagus. Lalu di sini ada tambahan fender. Nah, ini yang menurut saya kurang begitu cocok. Bagian depan dan belakang ada fender seperti ini, dan buat saya kalau untuk di warna hitam ini tidak cocok, seperti berlawanan gitu, seperti bertabrakan. Tapi kalau misalkan di warna lain ini sangat cocok, hanya tergantung selera saja. Nah, kecuali ini mungkin kalau satu warna. Ini di sini ada spion dengan lampu sen, spion yang cukup mungil. Lalu ada satu lagi yang membuat mobil ini terlihat lebih manis. Ini dia. Ini sangat sederhana tapi mempercantik mobil ini. Dan ini adalah ciri khas Suzuki. Buat Anda yang mengenal Suzuki sudah sejak lama, tapi buat Anda yang belum begitu mengenal Suzuki mungkin akan mengira bahwa ini ikut-ikutan seperti Range Rover atau mobil-mobil Eropa lainnya. Tapi ini adalah ciri khas Suzuki sudah sejak lama. Ini bukan bolong beneran ya. Ini bukan untuk udara, tapi ini hanya pemanis saja. Kita ke bagian depan. Ini sudah full LED dan ini lampunya sedikit menonjol, dan ini bagus, saya suka. Kemudian di sini ada fog lampnya, tidak terlalu besar, tapi rumah fog lampnya ini sangat besar sekali dan itu keren. Kemudian ditambah lagi sama seperti bagian belakang dan juga samping, ada warna silver di sini pemanis. Jadi serasi, tapi ya mungkin terlalu banyak warna ya. Tapi ini bagus. Dan di sini juga ada sedikit list room seperti ini, ada emblem Suzuki, logo Suzuki, dan ini adalah grill yang berbeda, dan saya baru lihat grill yang seperti ini. Tapi ini bagus karena di bagian sini agak sedikit
masuk ke dalam ketika sampai bawah sini. Jadi agak sedikit menonjol bagian atas, kemudian masuk ke dalam ketika di bawah sini. Nah, sekarang kita lihat ke dalam mesin. Ini adalah mesin hampir 1500 cc, bukan mesin terbesar di kelasnya, tapi ini mesin yang sangat halus dipadukan dengan 4 speed percepatan otomatis dan 5 speed percepatan manual. Ini adalah mesin yang hampir 1500 cc 4 silinder dengan sistem penggerak roda depan, dikonfigurasikan dengan transmisi 4 percepatan otomatis, 5 percepatan manual, menghasilkan torsi 138 Nm. Sekarang kita ke bagian dalam mobil ini. Oke, dan ini adalah bagian baris kedua mobil ini. Di sini ada seharusnya sih ada 3 buah ya, ada 3 buah seat belt untuk tengah, kemudian untuk samping kanan dan juga kiri. Di sini ada armrest yang bisa kita dapatkan jika hanya 2 orang yang mengisi tempat duduk di bagian tengah sini. Ada armrest yang cukup nyaman, dan ini adalah kursi yang sangat empuk. Ini adalah kursi yang sangat nyaman untuk kelas XL7 ini. Ini bisa diturunkan untuk sandarannya, dan ini sangat bagus. Kemudian bisa naik turun untuk bagian kepalanya. Ini juga headroom sangat luas, legroom juga sangat luas sekali, dan ini adalah posisi mengemudi saya. Dan ini bisa seperti ini, maju dan juga mundur. Nah, untuk di baris kedua bisa lebih lega lagi. Anda bisa lihat kalau misalkan kita mundur bisa lebih lega lagi, lebih luas lagi, dan bisa, nah ini untuk normalnya seperti ini. Dan posisi kursi di baris kedua ini sangat nyaman sekali. Ini mampu menyangga semua bagian yang menempel ke kursi. Sangat nyaman dan cocok sekali. Cara untuk berpindah ke bagian belakang, cukup tarik ke depan, kemudian dorong. Nah, ini tidak bisa berdiri, jadi cukup sempit. Kita mundurkan lagi. Mobil ini, basic dari mobil ini adalah Suzuki R3, dan panjangnya hanya beda sedikit saja dengan Suzuki R3. Tapi di luar yang saya bayangkan, ternyata headroom dan juga legroom di sini masih sangat luas sekali. Headroom dan juga legroom ini sangat luas, berbeda dengan Suzuki R3 yang memang legroomnya sempit, namun memiliki headroom yang sangat luas. Dan apalagi bila dibandingkan dengan Mitsubishi Pajero, jauh ini lebih besar. Dan di sini ada cup holder dan juga ada tempat pengecasan. Ada 2 seat belt karena di sini hanya untuk 2 penumpang saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekarang saya berada di posisi paling depan mobil ini, posisi paling inti mobil ini. Dan di luar bayangan saya, ini sangat luar biasa. Ini sangat mewah sekali. Di sini ada seperti serat karbon gitu, tapi seperti kaca, entah itu terbuat dari apa. Dan di sini ada semacam list yang silver gitu. Meskipun ini masih plastik, tapi ini terkesan mewah di kelasnya. Bagian setir sini sudah dilapisi oleh semacam kalep atau apa dengan jahitan yang bagus dan nyaman untuk digenggam. Dan setir di sini sudah tilt, dan ternyata belum teleskopik. Jadi setir di sini hanya bisa tilt aja, tapi ini sudah cukup. Suzuki XL7 ini sudah dilengkapi oleh start stop button, dan meski sudah dilengkapi oleh kamera mundur, di sini juga masih diberikan sensor parkir dan juga stability control. Di sini ada head unit yang menonjol khas mobil-mobil zaman sekarang. Jadi lebih terkesan lebih kekinian, dan di sini ada tombol-tombol untuk AC, pengaturannya pun di sini ada analognya, dan saya lebih suka analog karena lebih mudah dioperasikan dengan menggunakan analog ini meskipun sambil berkendara. Nah, dan juga ada pengaturan untuk suhu panasnya juga. Ini bagus. Dan ada yang istimewa seperti yang saya katakan tadi. Nah, inilah yang istimewa yang ada di Suzuki R3 ini. Nah, ini bisa menjadi kaca biasa seperti ini, ataupun menggunakan layar yang saya tunjukkan tadi di belakang.
Nah, ini sangat bagus. Dan tidak hanya itu, di sini juga bisa berpindah layarnya ke depan seperti ini. Nah, kamera depan untuk merekam, dan ini bisa merekam, dan ini untuk merekam kejadian-kejadian yang terjadi di depan kita. Ini bisa merekam ke depan. Ini sangat luar biasa sekali, dan spion ini biasanya hanya ada di mobil-mobil kelas 300 juta ke atas, dan ini ada di kelas 3 di bawah 300 juta. Dan ini sangat luar biasa. Ada spion macam ini di mobil di bawah 300 juta. Ini sudah bisa untuk naik turun kursi. Nah, bisa naik turun, cukup dipompa dengan handle yang ada di samping kursi. Di sini ada konsol box yang sangat sempit, ini sempit sekali. Mungkin nggak cukup satu gelas aqua pun. Ini sangat sempit untuk naruh emas kayak di sini. Oke, jadi kesimpulan saya, ini adalah mobil yang sangat luar biasa di kelasnya, dan tidak ada begitu banyak yang saya komplain. Keseluruhan saya suka mobil ini, dan terima kasih sudah menonton video ini. Saya Denny Sena, dokter klinik pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.